Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, babak ke-7 Sinqueval World Cup 2022 Grand Chess Tour dimulai tadi malam waktu dini hari Indonesia. Teman-teman, menjadi pertanyaan karena Hans Niemann menelan kekalahan kemarin melawan pimpinan klasemen sementara Wesley So. Dan banyak banget yang berkomentar bahwa wah, Hans Niemann nih kena mental nih bang. Dan itu juga yang terjadi teman-teman. Yang menjadi pertanyaan dari Alejandro Ramirez. Dia bertanya kepada Hans Niemann apa yang terjadi. Dan Hans Niemann bilang kalau misalkan dia ya kalau tekanan yang dia rasain sekarang gak bisa dia ungkapkan teman-teman. Artinya mungkin Hans Niemann bisa saja mengalami tekanan mental. Kena mental nih bos. Atas apa yang terjadi dari drama mundurnya Magnus Carlsen setelah mengalami kekalahan melawan Hans Niemann. Nah teman-teman, babak ke-7 tadi malam dia berhadapan dengan pecatur nomor 2 Prancis Vachier Lagrave. Ini juga juara dunia catur kilat. Hans Niemann memegang buah hitam, Vachier Lagrave memulai dengan langkah kuda ke petak F3. Bermain dengan pembukaan ready opening. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu guys. Dukung RL Chess dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like untuk video ini. Hans Niemann merespon dengan langkah D5, dijawab dengan langkah G3, hitam kuda F6, putih gajah G2, hitam C5, putih rokade pendek, hitam G6. Ya, Hans Niemann menggunakan teknik yang sama, dia memplot gajah Fianchetto di petak G7 seperti apa yang dilakukan oleh Vachier Lagrave. Kemudian putih D4, hitam pion C memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam gajah G7. Kemudian putih C4, dobrakan langsung dilakukan di langkah ke-7, hitam rokade pendek, putih pion C memukul D5, hitam kuda memukul pion. Kemudian putih kuda B3, hitam kuda B4, dengan ide melakukan pertukaran menteri dan mengambil petak C2, putih kuda C3. Hitam kuda B8, C6, putih gajah D2, hitam gajah F5. Menekan petak C2. Nah, teman-teman, udah 11 langkah dilakukan. Di langkah berikutnya, langkah ke-12, ini sudah keluar dari teori, teman-teman, dan tidak ada partai yang pernah dimainkan oleh Grandmaster dunia yang memainkan sampai langkah ke-12 ini. Kalau berdasarkan Chesscom, guys. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng C1, artinya ini memang sudah keluar dari preparation ya guys. Dan ini benar-benar kekuatan dari masing-masing pemain. Hitam benteng C8, putih A3, hitam kuda A6. Putih gajah E3, hitam gajah E6, putih menteri C2 menolak pertukaran. Kemudian hitam gajah F5, putih gajah E4. Ya, menolak untuk repetition draw ya di sini, untuk menolak untuk langkah yang sama bolak-balik dengan menteri ke petak D1 lagi, tapi dia langsung gajah E4. Kemudian Hans Niemann menteri D7, putih benteng FD1, hitam menteri E6, gajah memukul gajah, pion G memukul gajah. Kemudian putih kuda D4, hitam kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, dan kuda C5. Ya, menjadi pertanyaan ya teman-teman, sampai langkah ke-20 nih dari Vachier Lagrave terlalu cepat ya menukar perwiranya. Dan memang sepertinya kedua pemain ini tidak terlalu banyak bermain dengan variasi yang menolak pertukaran ya. Artinya tertutup, agak tertutup gitu. Tapi ini memang partainya banyak terjadi pertukaran sehingga mengarah kepada permainan remis guys. Kuda C5 dengan ide kuda ke petak B3. Kemudian putih gajah memukul gajah, raja pukul gajah, dan benteng D5. Hitam kuda E4, putih menteri D3, benteng C6. Kemudian putih benteng C D1. Kemudian hitam kuda memukul kuda, pion B makan kuda, dan benteng F ke petak C8. Ancam balas ancam, putih C4, benteng memukul pion C4, benteng memukul pion F5, hitam menteri E4. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, kemudian benteng D7. Kemudian Hans Niemann B6, putih E3, hitam A5. Kemudian putih benteng G5 skak, hitam raja F6, putih benteng B5, hitam benteng E6.
putih benteng D4, hitam Raja G7, putih benteng F4, hitam benteng F6. Ini menarik langkah ke-34 karena dengan benteng F6, Hans Niemann nih terlihat banget dia ingin membuat ini jauh lebih sederhana. Padahal dengan pertukaran benteng ini membuat Hans Niemann merusak struktur pionnya karena harus memakan dan menjadikan pion tumpuk dengan pion E makan F6. Ya tapi apa yang dimau oleh Hans Niemann, dia di sini melihat bahwa ya lebih mudah lagi untuk mencari remis karena setelah putih benteng makan pion B6, dia mendapatkan pion A3 ini guys. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng A6, benteng memukul pion, putih G4. Nah di sini langkah G4 itu saya suka banget teman-teman. Karena apa? Karena kalian harus melihat langkah G4 ini memiliki tujuan yang sangat penting. Membuat hitam harus tetap menjaga pion F6-nya ini rajanya dan tidak bisa memainkan langkah F5. Kita tahu dalam permainan akhir, saran saya kalian harus hati-hati menjalankan pion karena pion itu nggak bisa mundur. Jadi sangat penting menunggu momen yang tepat menjalankan sebuah pion. Setelah G4, hitam benteng A1, putih Raja G2, kemudian hitam A4, putih H4, hitam H6, kemudian putih Raja F3, hitam A3. Ya ini yang bisa dilakukan oleh Hans Niemann. Dia mengganggu dari pion promosinya. Putih lanjutkan dengan H5, hitam benteng A2, putih Raja G3, hitam benteng A1, putih Raja F4, hitam benteng A2, putih Raja F3, hitam benteng A1. Putih memainkan langkah E4, hitam benteng A2, putih Raja E3, hitam benteng A1. Ya hanya menunggu momen ya teman-teman karena rajanya udah suksuang nih raja dari Hans Niemann. Sementara Fatcher juga kesulitan di sini. Kalau misalkan rajanya mengejar pion ini, sementara dia akan meninggalkan penjagaan pion ini. Yang pasti Hans Niemann akan coba ganggu dengan mengganggu pion ini guys. Putih lanjutkan dengan Raja F4, hitam benteng A2, putih F3, hitam benteng A1, putih Raja F5, hitam A2. Ya, kalau misalkan makan pion di petak F6, ini sebuah blunder yang dilakukan oleh Fatcher karena akan ada benteng ke petak E1 dan pion akan promosi. So, langkah A2 ini sangat penting dan putih F4, hitam Raja G8. Raja G8 idenya apabila putih raja makan pion F6, maka benteng F1. Apabila benteng makan pion A2, maka akan dilanjutkan dengan benteng memakan pion F4. Raja ke petak E5. Benteng makan pion G4, maka keadaan jadi seimbang, malah lebih enak untuk pemain hitam. Sementara kalau makan pakai benteng ya jelas pion akan promosi. Setelah Raja G8, putih benteng A8, Raja G7, benteng A6, Raja G8, dan yap, bolak-balik aja guys. Dan akhirnya langkah ke-55, mereka remis. Nah, sementara kalau misalkan membuka dengan mendobrak jalan G5 ya, ini akan menguntungkan bagi pemain hitam. Karena rajanya udah di tengah, dan dengan pertukaran pion ini akan mengekspos posisi raja dari Fatcher dan bisa setup pion promosi dengan benteng E1. Itulah kenapa kalau misalkan di fase endgame kita harus hati-hati menempatkan raja kita guys apabila lawan kalian memiliki pion promosi. Jadi suksuang juga untuk pemain putih dan ya nggak ada progres, cuman bisa mainin bentengnya aja. Itulah yang terjadi dan semua partai di Sinvel Cup babak ke-7 berakhir dengan remis, artinya Wesley So masih memimpin sampai selesainya babak ke-7. Kasian juga ya Hans Niemann secara nggak langsung dia bilang kalau dia sekarang mengalami tekanan yang cukup kuat, tapi dia nggak bisa beberin atau dia tidak bisa menjelaskan secara langsung, secara verbal atas apa yang terjadi dan tekanan apa yang dia rasakan. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sing sabar yo Hans Niemann.